BTTH Kaisar Api, episode 341. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di alam kegelapan, sialan ombaknya panas sekali, apa ini kakak yang datang? Di penjara air, Xiao Gui bermandikan air di sekujur tubuhnya, tapi untungnya ia diisolasi oleh Ki Hantu, jadi ia tidak terpengaruh oleh air aneh ini. Meskipun terkontaminasi, dengan sedikit rasa kuat dan darah, aku menyadari gelombang familiar perlahan muncul di atas penjara air, dan segera berkata, "Puff!" Dengan suara keras, tepat di atas penjara air, sebuah batu tiba-tiba jatuh. Siapa? Nafas ini terasa familiar. Xiao Gui hampir tidak merasakan ada yang masuk ke sini, lalu bergumam dalam hati. Penjara air terletak di bawah puncak Qingshan, dan di atasnya terdapat dataran yang terdiri dari bebatuan cepat, sehingga hanya sedikit orang di sini yang mengetahuinya. Xiao Gui, di mana kau?" Tiba-tiba, suara lembut seorang wanita perlahan memenuhi seluruh penjara air. "Mimpi, Menglan." "Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Menglan melihatku dalam kekacauan seperti ini." Setelah sunyi, Xiao Gui menahan kegembiraan di hatinya dan berkata, "Hanya saja Luo Menglan sedang membawa kekuatan abu-abu saat ini, jadi hanya masalah waktu sebelum dia ingin menemukan Xiao Gui." Di sisi lain, di alam kegelapan, dengan berakhirnya ledakan. "Mengapa kau tidak terlihat seperti ini saat kau mengirim seseorang untuk menangkap Xiao Gui dan menginterogasinya?" "Aku takut sekarang." Xiao Yan dengan lembut berjalan mendekati Ling Yu dengan kekuatan dua api suci yang memurnikan segalanya, tetapi setiap langkah yang diambilnya selalu disertai aura yang sangat ganas. "Napas semacam ini, seperti binatang buas, sungguh menakutkan. Bajingan kecil, karena kau ngotot melakukan ini, jangan santai saja kalau kau ingin aku mati." Boom! Ling Yu juga orang yang kejam. Sambil berbicara, ia tak segan-segan mengonsumsi esensi darahnya sendiri, langsung memicu esensi kehidupan dan darahnya, lalu menghancurkan dirinya sendiri. Bang bang bang, semburan api merah menyala dan kekuatan jahat hitam menyebar dari pusat Ling Yu yang berdiri. Bahkan langit ini dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat mengerikan. Kekuatan jahat yang begitu terang, bahkan para petarung biasa di tahap akhir 4 bintang dewa petarung hanya bisa mundur. "Kubilang, kau tak boleh lari." Xiao Yan tersenyum melihat ini. Tubuh besar penjaga neraka api dan petir itu tiba-tiba melangkah maju untuk melindungi dirinya, mencegah kekuatan penghancur diri membahayakan dirinya. Ia pun langsung melepaskan dua api suci, dan langsung menyelimuti ruang yang meledak ini. Dengan cara ini, meskipun Ling Yu ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak dapat berlari. Boom! Seketika, seluruh tubuh Ling Yu meledak, dan energi dahsyat yang dihasilkannya ternyata dipenuhi rasa hikmat di dunia yang gelap ini. Cekik! Begitu efek penghancuran diri menghilang, sebuah tubuh jiwa ilusi tiba-tiba muncul di kehampaan. Tubuh jiwa ini adalah Ling Yu, tetapi Ling Yu yang sekarang sangat lamban. "Sial, aku benar-benar membiarkan diriku meledak dan kehilangan begitu banyak kekuatan sumberku. Saat aku kembali kali ini, aku harus membiarkan Tuan Kaisar Iblis mengalahkanmu. Lain kali, aku harus membalas semua rasa malu hari ini." Suara kebencian muncul dari tubuh jiwa ilusi. Ling Yu membersihkannya, dan kekalahan yang tak terelakkan, tetapi Qingshan yang tersisa tidak takut akan kegagalan. Ia masih memahami kebenaran kayu bakar. "Tablet darah pemakan roh, tekan aku." Tepat ketika jiwa Ling Yu hendak melarikan diri, Xiao Yan mendengus dingin. Sebuah tablet batu merah darah raksasa tiba-tiba muncul, dan langsung menekan Ling Yu di bawah ilusinya. "Ah, bajingan!" Ketika Ling Yu melihat ini, sudah terlambat untuk mencoba melarikan diri, jadi dia hanya bisa meraung keras dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, dibandingkan dengan Xiao Yan, kekuatan jiwa Ling Yu 108.000 mil lebih buruk daripada Xiao Yan. Sungguh berlebihan. Bang bang bang. Dengan suara keras, Ling Yu langsung ditekan dan ditahan oleh monumen darah pemakan roh, tak bisa bergerak. Pukulan ini untuk membalaskan dendam Xiao Gui. Tinju yang terbungkus api suci berwarna kaki itu langsung mengenai Ling Yu yang berada di bawah ilusi. Seketika, tubuh Ling Yu bergetar hebat,
dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Jelas, jiwa aslinya terluka lagi. Pukulan ini untukmu, sebagai seorang jenius di halaman, tetapi bersekongkol dengan kekuatan ras jahat di luar wilayah untuk melakukan hal-hal yang merugikan dunia. Bang bang bang, detik berikutnya, sebuah tinju berisi api suci berwarna biru kehijauan menghantam. Setelah dihantam oleh dua api suci dan ditekan oleh monumen darah pemakan roh, raut wajah Ling Yu tiba-tiba berubah mengerikan. Jelas, kekuatan ketiga kekuatan ini terus menyembunyikannya, dan ia tiba-tiba menjadi sangat lemah. Diri saat ini telah mencapai titik kelelahan. Jika bukan karenamu, aku khawatir kau sudah kulenyapkan saat ini. Tapi, meski begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup begitu saja. Boom! Telapak tangannya terangkat pelan, dan tiba-tiba jiwa lemah Ling Yu langsung diserap oleh Xiao Yan ke dalam lautan dendamnya. Bajingan kecil, suatu hari nanti aku akan menginjakmu. Ditekan oleh Xiao Yan, Ling Yu hanya bisa meraung. Boom! Xiao Yan mengakhiri pertempuran di sini, dan segera mengalihkan pandangannya ke dataran tinggi alam kegelapan, menyaksikan pertempuran antara pemakan jiwa dan Kaisar Iblis Xie. Guru tubuhmu sepertinya bukan tandingan muridku. Sang pemakan jiwa melihat tindakan Xiao Yan, dan langsung tersenyum puas. Jelas, kekuatan penjaga neraka api dan petir setingkat ini sudah cukup untuk membuat Xiao Yan kalah dalam pertempuran abadi bintang 4. Tenang saja, Tuan pemakan jiwa, jangan marah. Lain kali kita bertemu di Du, kejahatan kita pasti akan membuatmu tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Di tengah kelompok yang remang-remang, Kaisar Iblis Xie berteriak keras dan berbicara perlahan. Kekuatan aslinya juga tampak agak lemah. Dosa belaka yang mencoba dibandingkan dengan pemakan jiwaku. Terlalu berat memikirkanmu. Jatuh. Suara master pemakan jiwa baru saja jatuh, dan kekuatan melahap yang menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya, dan segera menyerbu ke arah Kaisar Iblis Xie dengan kekuatan misterius itu. Tangan gerhana Iblis Xie. Melihat ini, kelompok cahaya gelap itu bergetar hebat, dan seketika seluruh kekuatannya meledak, berubah menjadi tangan iblis setinggi 100 zang di depannya. Di atas tangan ajaib itu, muncullah makna ratapan yang mengerikan, bahkan gelembung-gelembung darah yang sekeras lahar pun terus bermunculan, membuatnya menjadi sangat jahat. Sudah berakhir. Melihat ini, Soul Eater tidak ragu-ragu, dan kekuatan melahapnya tiba-tiba bergerak. Crash! Sehebat apapun serangan Kaisar Iblis Xie, itu hanyalah jejak kekuatan sumbernya. Dibandingkan dengan kekuatan pemakan jiwa, tak diragukan lagi ia adalah satu di langit dan satu di bawah tanah, sehingga mudah ditelan oleh kekuatan melahap. Reinkarnasi, bagaimana mungkin fluktuasi reinkarnasi itu terjadi? Seketika, ketika tangan ajaib itu hendak ditenggelamkan, Kaisar Iblis Xie meraung. Jelas, dengan kekuatan melahapnya, ia merasakan fluktuasi reinkarnasi. Meskipun sangat lemah, fluktuasi itu benar-benar ada. Setelah beberapa saat, dunia kegelapan benar-benar tenang, tetapi Ling Yu sepenuhnya ditekan dan ditundukkan oleh Xiao Yan, dan bahkan jejak asal-usul Kaisar Iblis Xie yang dipercayakan dalam tubuh Ling Yu juga dilahap. Sang dewa jiwa pun musnah sepenuhnya. Boom! Seketika, bersamaan dengan jatuhnya keduanya, alam kegelapan pun perlahan menghilang, menampakkan puncak-puncak gunung hijau yang hancur bagaikan tanah datar. Di masa lalu, puncak Qingshan sangat makmur, dan ada banyak murid pavilion Qingyun, tetapi dengan serangan Xiao Yan kali ini, tempat ini menjadi pegunungan yang sunyi, dan pavilion Qingyun, Ling Yu dan yang lainnya bahkan lebih hancur di tangannya. Ayo pergi, sisanya, kuserahkan pada orang-orang tua itu. Setelah Sun Qi, Soul Eater kembali ke tubuh Xiao Yan dan berkata, akankah fluktuasi level itu ditemukan oleh para master hebat di Akademi Roh Bumi? Setelah beberapa saat, Xiao Yan juga melihat ke kejauhan dan berbicara perlahan. Alam kegelapan adalah hasil karya Kaisar Iblis Xie yang membanggakan, jadi kecuali kau orang kuat seperti penguasa jiwa, sulit untuk menemukannya. Jangan khawatir, penguasa pemakan jiwa tersenyum. Napas Xiao Gui. Setelah jeda sebentar di udara, Xiao Yan menuju penjara air di puncak gunung. Kakak, di puncak gunung, Xiao Gui yang pucat ditopang dengan hati-hati oleh Luo Menglan. Kau baik-baik saja? Tanya Xiao Yan ragu-ragu. Jelas, berdasarkan pemahaman Xiao Yan tentang Xiao Gui,
penangkapan Xiao Gui pasti ada hubungannya dengan Luo Menglan, tapi itu tidak penting sekarang. Lagi pula, mata indah Luo Menglan penuh jejak. Dengan sedikit rasa sakit hati, sorot mata Xiao Gui juga berubah. Sekarang Ling Yu sudah mati, hubungan mereka berdua menjadi lebih wajar. Karena tidak ada yang perlu dilakukan, ayo kita pergi, dan serahkan sisanya pada yang lain. Luo Menglan menatap gunung tandus di udara, dan gelombang fluktuasi yang mengerikan muncul, seolah-olah seseorang yang menakutkan akan muncul. Crash! Begitu suara itu jatuh, kecepatan mereka bertiga melonjak dan mereka siap untuk meninggalkan tempat ini dengan mudah. Karena kau sudah melakukan hal gila seperti itu, tinggallah, dan setelah masalah ini diselidiki, kau tentu akan mendapatkan keadilan. Tepat ketika Xiao Yan dan ketiganya mengguncang tubuh mereka dan bersiap untuk pergi dari sini, kekosongan tak berujung di tengah gunung tandus itu tiba-tiba muncul. Kekosongan itu dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat mengerikan, dan setelah beberapa saat, berubah menjadi tangan kehampaan raksasa, langsung membantai Xiao Yan dan yang lainnya. Gawat! Melihat ini, Xiao Yan berteriak keras, dan gelombang kematian muncul di hatinya. Api suci dan tanda klan perlahan terbentuk, dan begitu ada perubahan, itu akan segera ditampilkan. Bang bang bang! Dalam sekejap, tepat ketika tangan raksasa kehampaan hendak menyerang Xiao Yan dan mereka bertiga, sebuah pohon besar di langit muncul dari gunung tandus di bawah, dan napas kehidupan yang kuat langsung mengirimkan serangan mengerikan itu dengan mudah ditangkal. Siapa? Di ruang hampa, terdengar dengusan dingin, jelas sangat marah. 3 kepala sekolah dari halaman yang bermartabat dan bermartabat itu benar-benar akan membungkuk untuk menyerang seorang junior, dan tidak takut kehilangan muka. Setelah beberapa saat, 2 sosok aneh tiba-tiba muncul di atas pohon tua yang rimbun. Rozamu, hantu tua roh bumi. Melihat kemunculan mereka berdua, seorang lelaki tua perlahan muncul di kehampaan tak berujung. Ling Feng, melihat pria berpakaian brokat yang berdiri diam di kehampaan, Ling menatap keduanya dengan ekspresi serius. Persaingan sekte memang tak terelakkan, dan langkah Zhang Jiao agak keterlaluan. Setelah beberapa saat, Luo Zamu mendengus dingin, tetapi fluktuasi tirani di tubuh Ling Feng, seperti level petarung abadi bintang 7, masih sama. Buat dirimu benar-benar kelelahan. Hantu tua roh bumi, aku sudah berjanji padamu untuk tidak terlibat dengan urusan pohon akasia sebelumnya, tapi aku tidak berjanji padamu untuk tidak ikut campur dalam urusan sekte Zhongyu. Ling Feng juga mendengus dingin. Master Sekte Ling, setahu saya, putra Anda tampaknya sangat salah dalam beberapa tahun terakhir, dan dia sangat ceroboh. Saya tidak tahu apakah kepala sekolah tahu tentang ini. Setelah Sunsi, hantu tua dari roh bumi menghentikan Luo Zamu dan bertanya. Bagaimana kau tahu? Ling Feng langsung mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jelas, situasi Ling Yu memang salah dalam beberapa tahun terakhir. Aku tidak tahu banyak tentang Ling Yu, tapi orang ini sepertinya berselingkuh dengan orang asing. Tak lama kemudian, arwah tua dari roh bumi itu menyeringai muram. Mustahil. Ling Feng mendengar ini, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Klan jahat asing adalah musuh bersama seluruh dunia 1000 besar, bahkan para penguasa di 7 alam. Jika Ling Yu berselingkuh dengan klan jahat asing, bahkan jika dia adalah kepala sekolah akademi terestrial, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Jika masalah ini benar atau salah, silakan kembali ke kediaman Ling Yu untuk mencari tahu, kata hantu tua roh bumi. Jangan bicara tentang Ling Yu, aku harus membawa Xiao Yan ini kembali. Selama berabad-abad, tak seorang pun bisa lolos dari hukum akademi roh bumi kita. Menghancurkan sekte dengan kekuatannya sendiri adalah kejahatan berat di istana kami. Setelah beberapa tarikan napas, Ling Feng menatap Xiao Yan dan berkata, Huhu, masih tidak bisa kabur. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak terlalu melawan. Jika semuanya benar-benar mencapai tahap akhir, bahkan jika itu adalah krisis cedera serius, Ling Feng pasti akan terluka. Aturannya memang benar, tapi aturannya bisa diubah. Sesaat kemudian, hantu tua roh bumi itu tertawa. Berani sekali kalian berdua, sebagai kepala sekolah, berani mengatakan hal-hal yang tidak sopan seperti itu. Saat aku bertemu Tuan, aku pasti akan mendakwa kalian. Ling Feng sangat marah ketika mendengar ini. Hukum dan peraturan di bawah wilayah Li Sol telah dirumuskan sejak lama, dan sekarang Xiao Yan secara langsung mengabaikan hukum dan peraturan tersebut dan menghancurkannya.
Mereka berdua benar. Hukum dan peraturan di pelataran spiritual ini memang bisa berbeda-beda dari orang ke orang. Saat berikutnya, menatap Ling Feng dengan marah, orang di depannya sedikit menggeliat. Kekosongannya sedikit menggeliat, dan seorang pria paruh baya tersenyum. Master Istana Spiritual, Ling Yuanzi. Tiba-tiba, dengan kemunculan pria paruh baya yang tampak biasa saja ini, wajah Ling Feng berubah muram. Kekuatan kepala Ling Yuan sangat mendekati level petarung abadi bintang 8. Bahkan kekuatan kepala bumi pun tak jauh berbeda. Ia memiliki posisi penting di halaman. Kali ini, mari kita akhiri seperti ini. Masalah Ling Yu, kamu harus kembali dan menyelidikinya sendiri, dan kamu harus jelas. Awalnya aku ingin menggunakan orang ini untuk mengungkap pelaku dosa, tapi aku tak menyangka akan ditarik keluar oleh keluarga kecil ini. Sungguh sebuah kesalahan besar, kata Ling Yuanzi dengan senyum tipis di matanya. Meskipun terkesan meremehkan, pernyataan ini justru membuat dunia ini merasa dunia telah dikalahkan. Aduh, Ling Feng mendengar kata-kata itu, momentum yang dahsyat itu tiba-tiba runtuh, lalu perlahan menghilang. Si kecil, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Setelah kalian bisa kembali tenang, kalian berdua, bawa dia ke sini untuk menemuiku. Begitu suara itu berakhir, pria perkasa yang berada di dekat puncak langit dan bumi itu perlahan menghilang, dan kehampaan kembali tenang. Apakah ini pembangkit tenaga listrik di puncak 7 bintang pejuang abadi? Fluktuasi itu, Xiaoyan menatap Ling Yuanzi yang menghilang di depannya, dan gelombang yang familiar tampak muncul. Waktu terus berlalu, tindakan Xiaoyan yang menakjubkan hari itu telah berlalu beberapa hari sekarang. Karena paviliun King Yun dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan dengan kekuatannya sendiri, sudah 3 hari sejak gerakan Xiaoyan dan bahkan gerakan untuk memimpin keluar kepala Akademi Spiritual. Dalam 3 hari, reputasi Xiaoyan yang gemilang telah menyebar di Akademi Roh Bumi dan seluruh wilayah-wilayah tengah, bahkan Sekte 10.000 Api pun naik statusnya. Dengan bantuan Xiaoyan, sekte mereka telah menjadi satu kesatuan. Hancurkan sisa kekuatan Paviliun Ting Feng, dan segera menduduki wilayah Paviliun Ting Feng dan Paviliun King Yun, dan kekuatannya pun meningkat pesat. Di Sekte Huo, banyak sekte yang tidak puas dengan hal ini, tetapi Xiaoyan yang bertanggung jawab, jadi mereka hanya bisa tenang. Saat ini, di Aula Wan Huo Zongmen. Hai, tuanku. Huo Yizong menatap Xiaoyan sambil tersenyum. Sejak kembalinya Xiaoyan, Sekte Wan Huo juga secara mengejutkan yakin akan kekuasaan Xiaoyan. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan dan Xiao Gui, kekuatan Sekte Wan Huo secara keseluruhan telah mencapai jajaran kekuatan teratas di wilayah tengah. Tak ada sekte lain yang berani menatap Xiaoyan. Lagi pula, ia sekuat Xiaoyan, yang menggunakan kekuatan tahap awal Fighting Immortal Bintang 4 untuk melenyapkan sebuah sekte. Reputasi dan kekuatan semacam ini sudah cukup untuk mengejutkan banyak orang. Sekte Myriad Fire sekarang sudah kokoh di wilayah tengah, dan aku harus menyelesaikan sisa prosesku. Tatapan Xiaoyan berubah samar, dan ia berbicara perlahan. Jelas, situasi saat ini bisa dianggap sebagai hubungan dengan Xiao Yan mengharapkan hal yang sama, tetapi waktu dan tugas Xiao Yan akan menjadi sangat berat. Jejak api abadi dan akasia harus segera dicari, bahkan berita cahaya jiwa ilahi Kidu pun sudah di depan mata. Sebentar lagi, aku mungkin harus kembali ke benua Doudi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan membuka mulutnya. Begitu selesai berbicara, tatapannya beralih ke Huo Yi. Lagi pula, dengan kekuatan Sekte Wan Huo, bahkan Xiao Yan sendirian menghadapinya juga agak sulit, jadi Xiao Yan ingin mencoba sikap Huo Yi ini terlebih dahulu. Hai, tuanku, di Sekte Api Segudang kita, ada banyak manusia kuat, dan di bawah kepemimpinan Tuan Xiao Yan, ada sebanyak 10 petarung abadi bintang 4 di dalam sekte ini. Dengan satu perintah, Sekte Api 10.000 akan maju dan mundur, dan pantang menyerah. Huo Yi melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, dan langsung tertawa. Huo Yi juga tahu bahwa Sekte Api 10.000 bisa memiliki penampilan seperti itu, dan karena Xiao Yan lah dia mengatakan ini. Kata-kata ini juga sangat mengagumkan bagi Xiao Yan, yang datang dari lubuk hatinya. Aku lega mendengar kata-kata Master Sekte Huo. Xiao Yan tersenyum tipis mendengar kata-kata itu. Jelas, Huo Yi tidak punya masalah, jadi dia merasa lega. Xiao Gui, kau dan Menglan ada di sini.
Aku harus pergi ke Lingyuan, kata Xiao Yan sambil memperhatikan Xiao Gui dan Luo Menglan saling mencintai. Luo Menglan mengangguk pelan dan langsung berkata, tapi Xiao Gui tahu, jika urusan orang tuanya tidak diselesaikan dalam sehari, pernikahannya pun tidak akan beres. Tuan Xiao Yan adalah seekor elang, dan Li Hunyu tidak bisa menghentikannya. Aku selalu merasa bahwa pilihan kami untuk mengikutinya adalah keputusan yang bijaksana. Saat Xiao Yan pergi, para petinggi sekte 10.000 api langsung terlintas di benaknya. Ada sedikit rasa lega. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika bukan karena para anggota senior sekte memilih untuk mengikuti Xiao Yan, merekalah yang akan menderita sekarang. Huo Yi sangat senang karena pilihannya tepat, dan ia juga sangat yakin bahwa mengikuti Xiao Yan sudah cukup untuk tumbuh menjadi penguasa di masa depan. Setelah Xiao Yan meninggalkan sekte 10.000 api, ia diam-diam pergi ke kedalaman Lingyuan. Sebelumnya, arwah tua roh bumi memberinya selembar kertas, dan ketika ia datang ke Lingyuan untuk membakar kertas itu, ia bisa memanggil lelaki tua itu. Lingyu sudah terlalu lama menginterogasi. Kalau tidak, begitu Ling Feng tahu napas putranya ada di tangan kita, aku khawatir itu akan menimbulkan banyak masalah, kata Dewa Pemakan Jiwa ketika dia baru saja tiba di sini. Xiao Yan mengangguk ringan, dan langsung tahu niat baik si pemakan jiwa. Di sini saja, di sebuah gunung di luar kota Lingyuan yang luas, Xiao Yan dengan lembut mengambil selembar kertas, diolesi dengan kekuatan jiwa yang menyilaukan, dan langsung membakarnya. Asapnya melewati kota dan menuju ke atas, jadi rasanya seperti menarik beberapa orang kuat. Entah kenapa, ketika aku menghancurkan paviliun Qingyun dan memimpin kepala rumah spiritual, fluktuasi familiar di kepala rumah spiritual itu membuat Xiao Yan merasa sedikit familiar. Presiden Yan merasa bahwa kepala sekolah akademi spiritual sepertinya punya rencana ketika melihatnya, tetapi ia sempat ragu untuk sementara waktu. Dengan suara keras, kekosongan itu bergetar, dan sosok bumi tua perlahan muncul di sini, yang membuat Xiao Yan merasa lebih ramah. Apakah semuanya sudah dijelaskan? Dilao baru saja muncul, dan bertanya dengan mata mengantuk, tampaknya baru saja bangun. Baiklah, semua hal tentang sekte sudah dijelaskan, dan cedera Xiao Gui dan Meng Lan untuk sementara diselesaikan di sana. Xiao Yan mengangguk ringan. Itu bagus, tapi ingat, sekte Wan Huo berbeda dari sekte biasa. Nenek moyang mereka semua adalah manusia di dunia manusia. Sekarang kekuatan sekte 10.000 api kalian telah meningkat pesat. Bahkan jika kalian membawanya ke dunia manusia, mereka tetaplah kekuatan yang kuat. Saat kalian membutuhkannya, saya khawatir mereka bisa membantu kalian, tapi jangan lupakan itu, kata Dilaodi. Murid ini sekarang tahu, mata Xiao Yan berbinar ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, ini selalu diminta. Lagi pula, setelah dia menyelesaikan masalah pemakan jiwa, dia pasti akan kembali ke benua Doudi. Memasuki benua Doudi, masih banyak hal yang perlu dilakukan sendiri, dan hal-hal itu membutuhkan banyak kekuatan, dan sekte api segudang ini tidak diragukan lagi merupakan salah satu kekuatannya sendiri. Setelah hari itu, Ling Feng kembali ke halaman bawah tanah dan pergi ke kediaman Ling Yu untuk mencari, dan menemukan beberapa aura yang mirip dengan ras alien. Segera, dikombinasikan dengan informasi lain, tuduhan Ling Yu bahwa ia berkolusi dengan ras alien terbukti. Sekarang posisi Ling Feng sebagai kepala sekolah telah dikosongkan dan dia dikurung di penjara jiwa. Meskipun Ling Feng memiliki kepribadian yang baik, dia terlalu kaku dan taat pada aturan. Sekarang putranya dituduh berkolusi dengan ras jahat asing, dia juga patah hati. Kali ini, aku khawatir aku akan bersembunyi di pegunungan. Penarikan seorang petarung abadi bintang 7 yang tangguh mungkin juga merupakan kerugian bagi Akademi Roh Bumi kita, kata Dilao dengan nada agak sedih. Xiao Yan menghela napas ketika mendengar ini, tetapi tubuh jiwa Ling Yu belum diinterogasi. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke dekan, sepertinya dia sedang mencarimu, kata lelaki tua itu. Mencariku. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba menjadi bingung, ada apa dengan kekuatan setingkat ini yang mencarinya. Begitu dia selesai berbicara, kehampaan bergetar, dan lelaki tua itu membawa Xiao Yan ke inti akademi spiritual. Kota Lingyuan, puncak di atas sungai yang dahsyat, bagaikan surga di atas kota Linghe. Pintu masuk ke tempat ini begitu misterius.
Seluruhnya bagaikan negeri dongeng di bumi, dengan kabut tipis dan hutan bambu yang lebat. Mata airnya mengalir lurus ke bawah, membentuk pemandangan yang luar biasa indah. Sungguh indah, dan energi langit dan bumi begitu melimpah. Sungguh tempat suci untuk bercocok tanam, dan tinggal di sini tak diragukan lagi membuktikan martabat identitasnya. Ini, kehampaan itu menggeliat, dan tubuh Xiaoyan dan Di Lao tiba-tiba datang ke sini, tetapi Xiaoyan menyadari bahwa bahkan dengan kekuatan jiwa tirani Xiaoyan, ia tidak dapat dengan mudah menjelajahi surga ini. Bahkan sikap bumi tua telah berubah dari mata mengantuk di awal menjadi semangat hari ini. Inilah kediaman dekan, Ling Yuan, tempat dekan akademi spiritual diberikan kepada kita oleh guru jiwa. Saat bertemu dekan, tunjukkan rasa hormatmu. Lagi pula, dekan tampaknya sangat hormat. Kau punya arti tersendiri, kuharap kau tidak mengecewakan masa depanmu. Ucap lelaki tua itu penuh arti, dan ia menghormati yang disebut kepala akademi spiritual itu dalam kata-katanya. Baiklah, Xiaoyan menatap lelaki tua itu seperti ini, dan langsung mengangguk, tetapi dia masih sangat penasaran dengan kepala akademi spiritual itu. Tuan Dekan. Tak lama kemudian, suara tua itu melunak, dan ia perlahan memanggil ke kedalaman hutan bambu berkabut di dalam Ling Yuan. Weng berdengung. Suara Di Lao baru saja terdengar, dan tiba-tiba muncul riak-riak seperti gelombang suara perlahan. Pak Tua Di, masuklah. Setelah Sun menghela napas, terdengar tawa dari hutan bambu yang berkabut, dan suaranya dipenuhi rasa ringan, tetapi suara ini justru membuat Xiaoyan merasakan kekosongan sesaat. Ayo pergi. Mendengar itu, lelaki tua itu menyipitkan matanya, lalu segera membawa Xiaoyan menuju Ling Yuan. Kekuatan Douxian Bintang 4 di tahap awal benar-benar berani menggunakan kekuatan ini untuk menantang seluruh paviliun King Yun, menggunakan api suci dan benih surga agung untuk menyatukan api dan menghancurkan seluruh paviliun King Yun. Setelah beberapa saat, di tengah kabut, seorang pria parubaya yang berwibawa melangkah keluar. Lelaki itu mengenakan pakaian sederhana, seperti orang biasa, tetapi gejolak yang keluar dari tubuhnya membuat jantung berdebar kencang. Tuan Dekan. Menatap pria parubaya yang gagah di hadapannya, kekuatan tirani Pak Tua Yidi yang bagaikan petarung abadi bintang 7 tak kuasa menahan diri untuk merendahkan diri. Meskipun lelaki tua itu cukup beruntung untuk menerobos ke Seven Star Fighting Immortals, kekuatannya masih sangat berbeda dari kepala akademi spiritual di depannya. Dasar bocah nakal, kau sama sekali tidak bermain kartu dengan akal sehat. Kepala akademi Ling Yuan tersenyum pada Xiaoyan. Hehe. Xiaoyan menyeringai ketika mendengar kata-kata itu, tetapi saat itu sudah jelas. Ling Yu awalnya adalah tokoh penting di bawah kendali, dosa kita, tapi dia ditangkap olehmu. Seharusnya dia tidak mati, kan? Setelah Sun Si, kepala akademi spiritual itu membuka mulutnya. Benar-benar tidak. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, menatap mata tulus lelaki tua itu, dan menjawab langsung tanpa menghindarinya. Ling Feng berutang banyak kepada putranya, Ling Yu, jadi dia tidak ragu untuk mengundurkan diri sebagai kepala sekolah di halaman bawah tanah, hanya untuk menukar jiwa putranya dan memahami apa yang dia berutang kepada Ling Yu. Saat berikutnya, halaman Ling Yuan terbuka lebar. Mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Ling Yu yang sekarang jelas-jelas ditekan oleh 3 kekuatannya di lautan dendamnya sendiri. Nanti, ketika orang ini jujur, dia akan bisa menginterogasi beberapa informasi. Dekan Akademi ingin dia menyerahkan orang ini, tetapi Xiaoyan jelas agak enggan. Percabulan Ling Yu dengan Departemen Kejahatan ke-7 dalam Dosa Kaisar Iblis Xie, tahukah kau? Tanya Xiaoyan ragu-ragu. Departemen Kejahatan ke-7, aku tidak tahu itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Dekan Akademi Spiritual merenungkan bahwa, bahkan dengan informasi yang dimilikinya, kemungkinannya hanya 55% dibandingkan dengan Xiaoyan. Tuan, untuk sementara saya tidak bisa mengembalikan jiwa Ling Yu. Menjaganya masih berguna, tapi jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya. Setelah urusan saya selesai, saya sendiri yang akan mengirimnya kembali ke halaman. Xiaoyan menatap tajam, dan ia berjuang untuk dirinya sendiri. Si kecil, meskipun Ling Feng merasa bersalah karena Ling Yu berkolusi dengan ras jahat dari luar wilayah, bagaimanapun juga, dia juga seorang petarung abadi bintang 7 sejati. Jika kami tidak di sisimu, aku khawatir kau. Dekan Ling Yuan tidak habis pikir. Xiaoyan,
yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, justru berbicara begitu tajam. Lagi pula, manusia yang berkomunikasi dengannya di masa lalu bahkan hantu. Karena statusnya yang terpisah, dia cukup dihormati. Hanya Xiaoyan yang ini berbeda. Sial, bukankah ini tekanan yang jelas? Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, "Jangan khawatir, kau juga jenius di akademi spiritual kami, jadi aku telah memenangkan banyak keuntungan untukmu. Jika kau butuh sesuatu, bahkan jika kau bisa berbicara dengan Ling Feng, selama itu dalam batas kewajaran, Ling Feng akan memberikannya padamu." Setelah beberapa saat, melihat Xiaoyan yang tidak meneteskan air mata bahkan sebelum melihat peti mati, kepala akademi spiritual berkata dengan nada tak percaya. "Oh, dan hal-hal baik lainnya," kata Xiaoyan dengan penuh kegembiraan. "Wajar saja, lagi pula, Ling Feng hanya punya putra ini, sela di Lao. Aku tidak tahu apakah keterampilan bertarung dan latihan tingkat Seng biasa itu layak," tanya Xiaoyan ragu-ragu. Baru setelah memastikan hal-hal ini, Xiaoyan berani merencanakan langkah selanjutnya dengan percaya diri. Hal-hal ini wajar saja, tapi bukankah lebih murah bagi kepala sekolah dari halaman yang bermartabat ini untuk memiliki beberapa hal seperti itu? Setelah Sunsi, Dekan Ling Yuan juga tertawa seperti rubah tua. "Aku ingin tahu apakah aku bisa memasuki pagoda roh bumi yang sangat terkenal di halaman bawah tanah." Melihat dekan halaman roh itu juga menghadap dirinya sendiri, Xiaoyan tidak ragu-ragu dan berkata langsung, "Oh, maukah kau memasuki pagoda roh bumi?" Dekan Akademi Roh mendengar kata-kata itu dan tak kuasa menahan diri untuk tidak bersemangat. Pagoda roh bumi ini dikendalikan oleh pengadilan bumi, dan di dalam pagoda roh bumi ini, terdapat banyak harta karun, dan bahkan hal-hal yang dilindungi di kedalaman, bahkan orang-orang tua ini tidak dikenal. "Apakah baik-baik saja?" tanya Xiaoyan sambil menatap dekan akademi spiritual dengan tatapan tegas. Sejak insiden Paviliun Qingyun berakhir hari itu, Xiaoyan telah berkomunikasi dengan Xiao Gui. Menurut kabar dari Xiao Gui, latar belakang orang tua Xiao Gui kemungkinan besar terkait dengan pagoda roh bumi. Cawan jiwa pengalih kidu yang paling berharga, yang menyembuhkan sumber jiwa penguasa pemakan jiwa, kemungkinan juga berasal dari pagoda roh bumi ini, jadi disitulah Xiaoyan berada. "Baiklah, kamu kembali saja dan tunggu kabar dulu. Aku akan kembali dan bertarung dengan Ling Feng. Meskipun kualifikasi untuk memasuki pagoda roh bumi cukup berharga, tapi kupikir orang ini seharusnya senang bertukar. Lagi pula, roh bumi lebih penting daripada putranya yang berharga," kata dekan akademi spiritual. "Ya." Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu perlahan meninggalkan tempat itu dan langsung menuju ke taman spiritual untuk berlatih. "Pak Tuadi, apa ada hal lain yang harus kau lakukan?" Setelah menempatkan Xiaoyan di sebuah lembah dengan energi berlimpah dari langit dan bumi untuk berkultivasi di akademi spiritual, Direktur Akademi Spiritual itu langsung berkata, "Tuanku, terima kasih atas perlindunganmu selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang ras-ras jahat dari luar wilayah sedang mengincar mereka, dan situasi di 7 alam juga tidak menentu. Setelah 3 kali berdiskusi dengan Luo Zamo, aku berencana untuk memberhentikan jabatan kepala sekolah akademi spiritual dan membawa Menglan kembali. Mewarisi api suci," kata lelaki tua itu dengan hormat. Begitu suara itu jatuh, batu giok indah di telapak halaman Ling Yuan jatuh dengan pelan, seperti suara kaca pecah, memenuhi hutan bambu. "Apa, kamu dan Lao Luo menembak bersama?" Lao Luo sekarang adalah Dosian bintang 6 dengan kekuatan penuh. "Selain kekuatan Dosian bintang 7-mu, tahukah kau apa arti kebersamaan kalian berdua?" "Aku tidak setuju." Ling Yuanzi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Pengadilan bumi baru saja memberhentikan Ling Feng, seorang kepala sekolah Dosian bintang 7, dan 2 kepala sekolah di akademi spiritual mereka mengajukan pengunduran diri pada saat yang bersamaan. Akibatnya, 2 Dosian bintang 7 di aula tanah langsung hilang. Sang pembangkit tenaga listrik dan seorang pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 6 sedang mengeksploitasi kekuatan mereka. Anda harus tahu bahwa di alam jiwa-jiwa yang ganas ini, petarung abadi bintang 6 sudah dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata, sementara petarung abadi bintang 7 telah lama menyendiri dan menjadi penguasa satu pihak,
dan kekuatan mereka telah mencapai tempat yang tak terduga. Jika pembangkit tenaga listrik 7 bintang pejuang abadi bersedia menjadi reaksioner, maka kekuatannya cukup untuk menyebabkan kekacauan kecil di wilayah Jiwali. Lagi pula, dia lebih kuat dari Master Jiwali, dan konon dia hanyalah seorang dewa petarung bintang 8. Dari sini, cukup jelas bahwa dewa petarung bintang 7 adalah kekuatan tertinggi di alam Jiwali, selain penguasa tertinggi. Tanpa dua kekuatan teratas itu, status Akademi Roh Bumi kemungkinan besar akan jatuh ke dasar 5 pengadilan agung, yang tentu saja bukan hal yang baik bagi mereka, jadi Ling Yuanzi tidak akan dengan mudah memaksa mereka mundur. Tuanku, saya tahu ini terjadi secara tiba-tiba, tetapi kami telah menerima kabar bahwa tampaknya ada ras penjaga klan Xiao yang muncul di atas benua Doudi, dan kemunculan mereka kali ini tampaknya sudah dipersiapkan. Oleh karena itu, setelah kami terpaksa kembali untuk mewarisi api suci, kami akan membantu keluarga Xiao dan membangkitkan kembali keluarga Xiao. Lagi pula, kalau bukan karena klan Xiao, aku khawatir kita sudah lama menghilang. Setiap kali mengucapkan kata klan Xiao, tatapan mata di Lao dipenuhi rasa hormat, seolah-olah dia sedang menghadap dewa. Ras penjaga klan Xiao, apakah akhirnya ada berita? Bukankah mereka menghilang seiring menghilangnya klan Xiao? Bagaimana mungkin? Ling Yuanzi mendengar kata-kata itu, senyum di pipinya langsung mengeras, dan pipinya dipenuhi dengan niat membunuh yang suram dan dingin. Keluarga Xiao menghilang secara misterius, tetapi beberapa ras bawahan mereka tidak ikut menghilang. Mereka memilih menghilang, seolah-olah mereka sedang menghindari sesuatu, bisik lelaki tua itu. Oh, dan rahasia-rahasia seperti itu. Ling Yuanzi mengerutkan kening, berpikir. Klan Xiao yang tirani dan tirani telah menghilang, yang membuat orang-orang kuat ini cukup bingung, dan di dunia, ada banyak orang kuat yang telah menerima bantuan dari gerbang klan Xiao, jadi jika urusan klan Xiao berbalik, saya khawatir itu akan menyebabkan banyak orang kuat menanggapi. Jika kita menemukan keturunan mereka dan melindungi mereka dengan segala cara, barulah kita bisa mengungkap rahasia hilangnya klan Xiao tanpa alasan. Klan Xiao, yang lebih kuat dari ras pertama di dunia 1000 besar, bukanlah kekuatan raja, melainkan pertolongan pertama untuk melawan klan jahat asing. Kekuatan semacam ini sebenarnya lenyap setelah Perang Dunia Pertama. Aku sama sekali tidak percaya. Ini kehancuran, pasti buatan manusia. Jika kita tahu kebenarannya, kita yang telah menerima bantuan besar dari klan Xiao harus memberikan kontribusi kita yang sederhana, bahkan jika kita melakukan yang terbaik untuk seluruh Ling Yuan. Dalam sekejap, suara Ling Yuanzi juga dipenuhi dengan gejolak yang kuat. Apa yang dikatakan tuan itu benar sekali. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tertawa. Kembalilah. Setelah menyerahkan prosedur yang tersisa, kau boleh kembali. Aku akan mengurus sisanya untukmu. Jika ada kabar dari klan Xiao, ingatlah untuk segera memberi tahuku. Saat itu, dunia hantu tidak akan mampu menampungku. Ling Yuanzi berbicara perlahan, suaranya penuh kesedihan. Wengom, Di Lao mengangguk ringan, lalu segera membungkuk dengan sungguh-sungguh, lalu menghilang di sini. Sebentar lagi, berita pengunduran diri di Ling Lao Gui dan Luo Zamu juga akan tersebar. Pengadilan Roh Bumi, tampaknya kali ini, Perang Dunia Kedua sudah dekat. Pertempuran langit dan bumi pertama melibatkan Raja Suci dan klan Xiao dengan 36 api suci sebagai kekuatan utama untuk melawan. Kali ini tanpa keberadaan dua orang pertama, aku khawatir pertempuran langit dan bumi kali ini akan lebih sulit. Ling Yuanzi berdiri sendirian di hutan bambu, ia bergumam pada dirinya sendiri, jelas yang disebut pertempuran langit dan bumi, bahkan dengan kekuatan puncak 7 dewa petarung bintang, ia merasa tak berdaya untuk sementara waktu. Sendirian, begitu suara itu berakhir, kedua sosok itu perlahan menghilang, dan ketenangan kembali pulih di sini. Waktu berlalu begitu cepat, 5 hari pun berlalu. Selama 5 hari itu, Xiaoyan berkultivasi di kolam spiritual ini dengan energi berlimpah dari langit dan bumi. Sepertinya aku sudah melahap buah akasia dan pil abadi berjuang sebelumnya, dan mustahil untuk mencapai terobosan dalam waktu singkat. Air kolam melonjak, dan sosok Xiaoyan muncul langsung dari air kolam yang berwarna putih susu, katanya dengan malas. Dasar bocah, malas sekali mencuri. Xiaoyan baru saja muncul di pohon menjulang tinggi di tepi linci, dan suara lelaki tua itu terdengar di telinga Xiaoyan. Bumi tua, kata Xiaoyan dengan hormat saat melihat ini.
Ayo pergi, sudah ada kabar tentang apa yang kau katakan tentang memasuki pagoda roh bumi. Tapi melihat wajah dekan, sepertinya itu tidak mudah untuk ditangani, kata Dilao tanpa daya. Ayo pergi, tentara akan datang untuk menghadang, air akan datang untuk melindungi. Melihat ini, Xiaoyan berkata sambil tersenyum, selama ada jalan, dia tidak boleh menyerah begitu saja. Keduanya membentuk tim, dan setelah beberapa saat, mereka tiba di gubuk hutan di Taman Spiritual. Pada saat ini, dekan Taman Spiritual berdiri perlahan di dalam rumah. Di rumah ini terdapat beberapa bangunan, yang mana Ling Yuanzi saat ini sedang belajar. Tong dong dong, terdengar ketukan pelan di pintu, dan tiba-tiba Xiaoyan masuk ke ruang kerja. Masuk, Ling Yuanzi duduk sedikit di tengah ruang kerja saat ini, memegang gulungan indah itu di tangannya dan mengamatinya dengan saksama. Tuan, kata lelaki tua itu dengan hormat. Turunlah, kata Ling Yuanzi dengan santai kepada lelaki tua itu. Begitu kata-kata itu terucap, hanya Xiaoyan dan Ling Yuanzi yang tertinggal di ruang kerja. Duduklah, Ling Yuanzi menatap Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Jelas, ia memiliki keberanian dan kekuatan seperti Xiaoyan, dan ia adalah guru Sein Yan yang sangat dihargai oleh Ling Yuanzi. Tuan, bagaimana dengan benda itu? Setelah beberapa saat, Xiaoyan bertanya dengan khawatir. Nilai pagoda roh bumi cukup untuk menjadikannya salah satu harta karun teratas di halaman roh bumi kedua, dan setiap kali dibuka, dibutuhkan banyak sumber daya finansial dan material. Sumber daya finansial tersebut juga cukup menguras tenaga. Sudah 7 tahun sejak terakhir kali pagoda roh bumi dibuka, dan pembukaan berikutnya akan dilakukan 3 tahun kemudian, karena pagoda roh bumi dibuka setiap 10 tahun. Aku ingat hanya ada 3 murid yang memasuki pagoda roh bumi terakhir kali. Ketika ketiganya masuk, mereka semua adalah petarung abadi bintang 4. Sekarang dalam 7 tahun terakhir, mereka telah menjadi salah satu yang terbaik di alam jiwa, gumam Ling Yuanzi dalam hati. Tidak mungkinkah? Xiaoyan bertanya-tanya. Meskipun pagoda roh bumi sangat berharga, Ling Feng memiliki kekuatan sejati, tetapi selain Ling Feng, ada 2 kepala sekolah di pengadilan bumi, dan mereka memiliki banyak pendapat tentang hal ini. Jadi, jika kalian ingin menembus barisan dan memasuki pagoda roh bumi, hal itu hanya mungkin terjadi jika kalian mengalahkan 2 murid luar biasa kepala sekolah lainnya. Kedua murid itu ditekan oleh Ling Yu di halaman, tetapi kekuatan mereka juga berada di tahap akhir Dosian Bintang 4 dan Dosian Bintang 4 yang memiliki setengah ranah sudah sempurna. Selama kompetisi, kau tidak bisa menggunakan api suci, jadi kau masih bisa. Apa kau yakin? Setelah menyelesaikan semua persyaratan ini dalam satu tarikan napas, Ling Yuanzi langsung menatap Xiaoyan, menantikan tindakan dan keputusan Xiaoyan.